Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga kita dapat melaksanakan hukum-hukum Islam semampu kita dan mendapatkan pencerahan dengan aktivitas kita. Semoga apa yang kita lakukan menjadi keberkahan buat hidup kita di dunia dan di akhirat. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Durratun Nasim fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Pada malam ini kita akan membahas tentang fi bayani tawaddu atau tawaddu. Kita sering mendengar kata-kata ini, yaitu tawaddu atau rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, siapa itu? Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan ketika mereka disapa orang-orang bodoh, mereka menjawab atau menanggapi dengan kata-kata yang mendamaikan, dengan kata-kata keselamatan. Jadi bukan kata-kata yang potensi akan memecah belah atau potensi untuk menuai konflik. Jadi salaman itu selamat. Wa ibadur rahman mubtada'u khobaruhu. Jadi mubtada' dan khobar, mubtada' khobar. Ulaika juzzaunal ghurfah, yaitu hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, mereka diganjar dengan ghurfah. Jadi mereka itu disiapkan ruangan khusus yang diperuntukkan bagi mereka. Alladzina yamshuna 'alal ardi, mereka yang berjalan di atas bumi. Wa idhafatuhum ilar rahman litakhsis wa tabdil. Jadi mereka hamba. Jadi hambanya siapa? Hamba yang Maha Penyayang. Ilar rahman maksudnya apa? Itu takhsis, untuk pengkhususan. Wa tafdil, dan mengutamakan. Wali annahum ar-rasikhuna fi ibadati. Mereka orang-orang yang mendalam, orang-orang yang mendalam dalam ibadahnya. Jadi maksudnya yang mendalam ar-rasikhuna, mereka bukan beribadah sekedar kuantitas saja, jumlahnya banyak, tetapi sudah kualitas. Ar-rasikhuna fi ibadati, yaitu orang-orang yang mendalam dalam ibadahnya. Ala anna ibad jam'u abid. Ibad itu bentuk banyak. Jadi ibad jamak dari abid, hamba-hamba. Jadi kalau abid itu hamba. Ibadun jamak abid. Kata jirin wa tujjar. Tajir itu penjual, tujjar itu orang-orang yang menjual. Haunan, hayyinin. Hayyinin itu orang-orang yang rendah hati. Au masyan hayyinan, jadi orang yang selalu berjalan dalam keadaan lepas, tenang, rendah hati. Wal makna annahum yamshuna bi sakinatin wa tawadu'in. Mereka berjalan dengan tenang. Yamshun, mereka berjalan di atas bumi. Yamshun bi sakinatin wa tawadu', dengan tenang dan rendah hati. Jadi kalau orang melihat orang ini itu tenang orangnya. Jadi nggak ada wajah atau penampilan mereka itu yang
ruwet, tetapi tenang dan menenangkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika disapa orang-orang bodoh, mereka menyapa dengan perkataan yang mendamaikan. Tasalluman minkum, yaitu damai atau selamat. Tasalluman, selamat dari kalian. Wa mutarokatan lakum, mutarokah perdamaian. Jadi selamat, kata-kata yang selamat dan kata-kata yang damai. La khaira baina wala bainakum wala syarr. Jadi maksudnya di sini bukan mengobrol secara ini, tetapi menyapanya dengan kata-kata yang enggak, ya hanya mendamaikan saja, hanya mendamaikan. Ausida dan minal qola, atau dia berkata benar. Jadi kalau dia menjawabnya sambil mengobrol, yang dikatakan tuh perkataan yang benar. Yaslamuna fi minal idza wal itsmi. Mereka selamat atau tidak ada perkataan itu yang menyakitkan atau yang akhirnya perkataan yang mengakibatkan dia berbuat dosa atau perkataan. Jadi kalau orang menyakitkan berarti potensi menyakiti hati yang lain, hati orang yang menyapa. Kalau perkataan itu membuat sakit, akhirnya bisa berdosa. Al-idza wal itsm, jadi yang menyakiti dan berdosa. Fa innal murad huwal i'rad anis sufaha. Maksudnya di sini bukan menggauli atau berteman. Jadi kalau sebenarnya kita tidak boleh bergaul sama orang-orang yang bodoh, maksudnya sifat bodohnya atau akhlak tingkah lakunya yang bodoh. Karena kalau kita selalu bergaul dengan mereka, akibatnya tingkah laku kita akan mengarah kepada kebodohan. Jadi kalau bisa orang yang sufaha, yang aslinya bodoh, menjadi pintar. Pintarnya yaitu bisa melakukan kebaikan. Karena potensi kebodohan akhirnya orang melakukan keburukan. Watarku muqabalatihim fil kalam. Jadi selalu ngobrolnya kemana-mana yang tidak jelas, obrolan yang tidak jelas. Al-i'rad itu berpaling dari sufha, dari orang-orang yang bodoh, dan meninggalkan pertemuan dengan mereka atau memperpanjang sampai berlarut-larut malam dengan mereka. Jadi kalau berdakwah, kalau membina atau mengajarkan sesuatu kepada orang bodoh, baik sampai berlama-lama. Ma min ahadi illa wa fi ra'si silsilatani. Jadi tidaklah dari seseorang itu kecuali di kepalanya itu ada dua rantai. Ihdahuma ila sama'is sabi'ah. Salah satu rantai itu dia terikat ke langit yang ketujuh. Wal ukhra ilal ardis sabi'ah. Rantai yang satunya terikat ke bawah, yaitu ke bumi, ke lapisan bumi yang ketujuh. Fa idza tawaddu'a, ketika orang bertawadhu, yarfa'uhu Allah ta'ala bisilsilatin lati fis sama'is sabi'ah. Allah akan mengangkat rantai itu ke langit sampai ke langit yang ketujuh. Jadi kalau dia tawadhu, rendah hati, Allah akan mengangkat dia sampai ke langit yang ketujuh. Wa idza takabbaru, dan ketika dia sombong, wa du'ahu Allahu bisilsilatil lati fil ardi sabi'ah. Ketika dia sombong atau congkak, Allah akan menjatuhkan atau menurunkan dengan rantai tersebut sampai ke lapisan bumi yang ketujuh. Berarti kalau dia tawadhu, Allah angkat dia setinggi-tingginya. Kalau dia sombong, Allah akan menurunkan sampai bumi, lapisan bumi yang ketujuh. Wa amma dhammul kibr. Jadi ini berkaitan celaan kepada sifat kibr. Kibr itu sifat sombong. Faruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kibriya'u ridai wal udbatu izari faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Jadi ini perumpamaan. Allah memberi perumpamaan kepada kita bahwasanya sifat sombong, kibriya, ridai, karena al-mutakabbir itu bagian apa? Asmaul husna, itu hanya kepunyaan Allah.
Al-kibriya'u ridai, sifat sombong itu adalah bagaikan sorbanku. Wal uzmatu, dan keagungan izari, pakaianku. Izar itu yang dipakai, izar. Ini izar. Jadi pakaian yang bagian bawah. Allah memberi perumpamaan itu. Faman naza'ani, barang siapa orang yang melepas rida dan izarnya, fihima alqaituhu finnar. Berarti bagi siapa yang sombong berarti sudah melepas apa? Suatu sifat yang Allah punyai. Karena sombong itu hanya Allah saja. Bagaimana kalau orang mengungkapkan apa adanya? Kalau dia pintar, dia ungkapkan dia pintar. Kalau misalkan dia soleh, dia suka beribadah, dia ungkapkan saya sering melakukan sholat ini, sholat itu. Itu bukan sombong namanya. Yang tahu sombong ada di hatimu. Jadi bukan ukuran dia apa yang disampaikan. Yang tahu sombong itu hanya kamu dan Allah saja. Jadi kalau niatnya sombong itu sudah Allah yang tahu. Berarti kalau dia menjelaskan apa adanya, kalau memang dia baik-baik, kalau dia suka melakukan sholat tahajud, ya dia sampaikan agar orang menirunya, itu apa adanya namanya. Jadi kalau memang dia pintar, dia mahir dalam bidang tertentu, dia sampaikan, itu namanya bukan sombong. Yang sombong itu ada di hati kamu. Ketika kita besar karena ada yang membesarkan, yaitu Allah. Jadi dasarnya Allahu Akbar. Jadi takabbur, kabbaro dari besar. Jadi membesar-besarkan diri. Kalau membesar-besarkan, besar karena memang ada yang membesarkan. Jadi jangan lupa ketika kita mengungkapkan kata-kata besar, ada yang membesarkan. Dasarnya Allahu Akbar. Jadi Allah Akbar. Karena al-mutakabbir itu sebenarnya Allah, kepunyaan Allah atau pakaian Allah, pakaian yang besar. Jadi kalau kita yang kecil memakai itu, maka tidak akan pantas, pasti akan kebesaran. Jadi ini perumpamaan al-kibriya'u ridai wal udmatu izari faman naza'ani waman na'azani fihi ma'alqaitu finnar. Berarti mencopotnya apa? Mencopot pakaian itu karena punya sifat sombong. Jadi ketika orang sombong itu sudah mencopot pakaian yang dari Allah itu. Jadi ini sebagai perumpamaan. Maka akan aku lempar dia ke neraka wala ubali, dan saya tidak peduli. Rawahu Ibnu Majah. Dan di dalam riwayat di kitab ini, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaludz dzarri fi suratir rijal. Jadi ketika kita pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, orang yang sombong itu dikumpulkan di hari kiamat itu amsaludz dzarri. Jadi mereka itu menjadi kecil seperti semut. Jadi orang yang membesar-besarkan dirinya tanpa dasar, salah satunya tauhid bahwasanya Allahu Akbar, atau sombong, atau dia punya sifat sombong di dalam hatinya, mereka akan menjadi kecil dan dikumpulkan dalam keadaan kecil, amsaludz dzarri, seperti semut kecil, fi suratir rijal, jadi dalam gambaran laki-laki. Yang syaudzul adzil atau zil min kulli makanin, mereka diselimuti oleh kehinaan di setiap tempat. Yusakun ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Jadi di dalam neraka itu ada tempat yang itu diperuntukkan bagi orang sombong, namanya bulas. Jadi orang yang menganggap dirinya besar, dia akan menjadi kecil secara fisik. Jadi di sini dijelaskan amsaludz dzarri, seperti semut-semut kecil. Mereka dibawa atau digiring kepada sijen atau neraka, sijen fi jahannam. Jadi sijen itu penjara. Tempat mereka adalah bulas. Bulas itu tempat bagi orang-orang yang sombong. Ta'aluhum narul anyar. Mereka adalah yang membuat api neraka itu semakin berkobar, karena merekalah yang menjadi kayu bakarnya. Ya, jadi ada namanya di dalam kitab ini
Di dalam neraka itu ada namanya tempat, yaitu namanya bulas. Itu orang buat orang-orang yang sombong, al-mutakabbir. Al-mutakabbiruna yaumal qiyamati ala ghayati dzulli atau dzilli wal haqarah. Jadi orang-orang yang sombong pada hari kiamat itu dalam keadaan hina dina. Fayatuhum ahlul mahsyar bi arjulihim. Mereka diinjak-injak. Jadi mereka akan menjadi kecil. Sehingga kalau mereka kecil, maka akan diinjak-injak oleh orang-orang yang berada di padang mahsyar. Bi arjulihim, dengan kaki-kaki mereka. Qauluhu yaghshahumudz dzul atau dzil ay ya'tihimudz dzul min kulli makanin. Nanti yaghshahumudz dzul itu maksudnya mereka mendapatkan atau dipenuhi dengan kehinaan. Mereka akan kemana waktu itu? Di padang mahsyar akan hina, akan diinjak-injak. Berarti orang yang mengaku besar tanpa dasar tauhid Allahu Akbar, membesarkan dirinya saja, itu akan menjadi kecil atau akan diliputi oleh kehinaan. Min kulli makanin, dari semua tempat atau dari setiap tempat. Di mana? Dinarul anyar, yaitu api yang menyala-nyala. Oh, asyaddu haroroh, jadi api yang sangat panas. Qauluhu bulas. Bulas itu bidommil ya, bu dom b ba u bidommah. Bulas bidommil ba bu al wahidah wa sukunul waw bu, jadi bulas. Wa fathul lam, jadi lamnya di fathah, jadi artinya bulas. Itu bulas tempatnya orang-orang yang sombong. Salah satu la yukallimullah yaumal qiyamati wa la yuzakkim wa la yandur ilaihim wa lahum adzabun adzim. Jadi ada 3 orang yang tidak Allah ajak untuk berbicara pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Siapa mereka? Walahum adzabun adzim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Syaikhun zanin wa malakun kadzab wa ailun mutakabbir. Jadi yang pertama adalah orang yang berzina, yang kedua adalah penguasa yang bohong, kemudian ailun mutakabbir, orang yang melarat tapi sombong. Jadi kenapa kok tidak disebutkan orang kaya yang sombong? Mungkin orang kaya karena dia punya segala sesuatu, tetapi kalau orang melarat, orang miskin sombong, itu keterlaluan. Jadi ada 3 orang. Salah satunya ailun mutakabbir, yaitu orang melarat yang sombong. Ai fakir, orang fakir yang sombong. Wakila dzul iyal alladzi la yaqdiru ala tahsili hawaijim. Siapa itu ailun mutakabbir? Yaitu orang yang melarat, yang fakir, yang la yaqdiru ala tahsili hawaijim, yaitu mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wa yastakbir, dan mereka sombong. Ayas ala yakni la yatlub zakat. Jadi mereka sombongnya kenapa? Sampai tidak minta zakat. Jadi kalau orang yang tidak mampu itu boleh minta zakat. Kalau dia tidak minta zakat berarti dia sombong, pura-pura mampu. Itu kalau memang tidak mampu tidak masalah dia meminta. Yakni la yatlubuz zakat, mereka tidak minta zakat. Wala yas'alu min baitil mal, mereka tidak minta dari baitul mal. Minat takabbur, karena mereka takabur. Jadi kalau orang susah, orang melarat, dia tidak minta sesuatu kecuali dia memang mampu. Maksudnya mampu, dia mau berusaha. Jadi kalau orang yang tidak meminta dari zakat atau tidak minta dari baitul mal, itu dikatakan sombong. Kalau dia tidak mau meminta, dia berarti dia mau berusaha untuk mampu, berjuang di dalam hidupnya agar menjadi orang yang mampu, itu tidak masalah. Jadi yang di sini disebutkan ailun mutakabbir, orang yang melarat tetapi sombong, berarti orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu kudrohnya. Hancurlah seseorang ketika dia tidak paham atau tidak kenal kepada kodratnya. Halakabrun man lam ya'rif kodrohu. Jadi hancurlah seseorang, kepribadian seseorang yang tidak kenal atau tidak tahu kepada kudrohnya atau posisinya. Jadi dia sudah melarat, sudah fakir, tapi sombong. Di riwayat di sini, man tawaddo'a rafa'ullah.
Wa man takabbara wadu'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, rendah hati, Allah akan mengangkatnya. Dan barang siapa yang sombong, yang tinggi, yang merasa besar, Allah akan menjatuhkannya atau merendahkannya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Jadi tidak masuk surga orang yang di hatinya ada setitik atau sekecil biji sawi sifat sombong. Jadi berarti sifat sombong ini ada di dalam hatinya, bukan dari penampilannya. Berarti yang tahu sombong siapa? Dirinya sama Allah. Jadi man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Jadi ada di dalam hatinya. Karena ini sifat. Berarti ukurannya apakah ketahuan dia sombong atau tidak? Ya ada di hatinya. Ada yang sombong secara sosial, tinggi aja. Jadi bahkan secara sosial pun kalau kita meninggikan diri sendiri akan dijauhi oleh lingkungan kita, akan dijauhi oleh masyarakat kita. Apalagi fi qalbihi, fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin, itu sudah tidak bisa atau menjadi penghalang untuk masuk surga kalau tidak bertobat. Wa inna masara hijaban 'anil jannah, dan itu menjadi penghalang masuknya surga. Li'annahu yahulu bainal 'abdi wa akhlaqil mu'minin kullaha. Itu bisa jadi dia menghalangi hamba dan akhlaknya orang beriman semuanya. Jadi menjadi penghalang. Sifat sombong itu menjadi penghalang. Watil kal akhlak hi abwabul jannah. Jadi akhlak-akhlak yang kita lakukan baik buruk atau baik, berarti pintunya surga itu tergantung amal perbuatan kita. Itu yang menentukan pintu-pintu surga akan terbuka untuk kita atau tidak. Di riwayat lain, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, lamma kharaja Rasulullah SAW min Makkah muhajiran ilal Madinah. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah, wa dakhala babal Madinati, masuk ke pintu gerbang kota Yathrib. Dulu namanya Yathrib, bisa disebut Madinah. Kanal aghniyau yata'allaquna bizimamin naqah. Jadi waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu membawa unta, dan mereka disambut oleh penduduk Madinah, baik yang kaya ataupun miskin. Mereka orang-orang kaya ya ta'allaquna bizimamin naqah. Mereka orang kaya itu memegang kendali atau tali untanya. Agar apa? Agar Rasulullah sudi mampir ke rumahnya. Faqala alaihi salatu wassalam utrukuha. Jadi Rasulullah bersabda, tinggalkan unta itu. Fa innaha ma'murah, karena unta itu disuruh. Ketika unta berhenti, jadi ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, semua penduduk Madinah tuh ingin Rasulullah itu mampir dan menginap di rumah mereka. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah menyuruh untanya, di mana unta itu berhenti, di situ saya akan bertempat tinggal atau akan menginap. Utrukuha, tinggalkan unta itu, karena unta itu adalah yang disuruh, makmurah. Fatarukuha zimama alaiha. Jadi akhirnya mereka meninggalkan unta itu, membiarkan unta itu berjalan sampai di mana. Ketika unta itu berhenti di mana, itulah di tempat itulah Rasulullah akan berhenti dan akan menginap. Wa kanatin naqah tataqaddamu amamal askar. Jadi yang berjalan duluan itu unta, askar itu pasukan, kemudian penduduk Madinah. Unta itu dibiarkan berjalan. Di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah akan menginap atau akan bertempat tinggal. Fakullama jawazad dara rajulin hazina sahibuha. Jadi ketika ada rumah yang dilewati oleh unta itu, pemilik rumahnya bersedih. Oh, ternyata Rasulullah tidak mau tinggal di
di tempat saya. Jadi terus unta itu berjalan. Wa yaqulu law kana li daulatun lakana Muhammad alaihi salatu wasallam dhaifi. Sampai hampir seluruh penduduk Madinah itu berangan-angan, seandainya saya punya kerajaan, punya harta yang banyak, saya akan merawat Rasulullah, akan menjamu Rasulullah dengan jamuan yang luar biasa, akan menjadi tamuku yang paling agung. Sampai mereka mendambakan, karena hampir seluruh penduduk Madinah itu mendambakan Rasulullah menginap di rumah mereka. Falamma intaha ila babi dari Abi Ayyub Al-Ansori, ketika unta itu mau menuju kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu salah satu sahabat yang tidak dibilang kaya, tetapi bisa jadi dia miskin. Barokatin naqoh. Jadi unta itu ketika berada di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, unta itu duduk dia. Faja'alu yankhusunaha falam takum. Jadi dia duduk, unta itu duduk di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi duduk, kemudian setelah duduk sampai disuruh berdiri, yankhusunaha falam takum. Jadi disuruh berdiri, unta itu tidak mau. Fanazala Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi waktu itu malaikat Jibril datang dan berkata, inzil huna. Jadi inzil huna maksudnya berhenti di sini. Fa innahu tawadhu'a lillahi hina nazalat ala babil Madinah. Abu Ayyub Al-Ansori itu orangnya tawadhu, rendah hati. Wa'tanan nas wa zayyanu diyarhum. Orang-orang di Madinah yang kaya-kaya, yang mampu-mampu sampai merias rumah mereka. Agar apa? Agar Rasulullah sudi mampir, sudi menginap di rumah mereka. Wa qalu yanzilu Rasulullah fi darina wa anna Aba Ayyub Al-Ansori qala fi nafsi. Jadi ini kata Abu Ayyub Al-Ansori yang sangat miskin. Qala fi nafsi. Jadi dia berkata kepada dirinya sendiri, inni rajulun fakir. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansori, saya ini adalah orang yang miskin, orang fakir. Min aina yakunu li qadrun. Dari mana saya mendapatkan kemampuan untuk merawat Rasulullah, untuk menjamu Rasulullah. Qadrun indallah hatta yanzilu Muhammad fi dari. Sampai Rasulullah mau datang atau sudi mampir ke tempat saya, atau ke rumah saya. Karena Abu Ayyub Al-Ansori orang miskin. Kalau orang miskin mungkin menjamunya tidak sama dengan apa yang dijamu oleh orang-orang kaya. Fa anzalallahu nabiyahu fi dari litawadu'i. Akhirnya apa? Allah menetapkan unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori yang miskin. Kenapa? Karena Abu Ayyub Al-Ansori tawadu, rendah hati. Jadi rendah hati, dia merasa dirinya tidak mampu dan mengharap dengan harapan yang besar agar Rasulullah sudi mampir atau bertempat tinggal di rumahnya. Akhirnya apa? Unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ruwiya an-Nawah bin Munabbih. Jadi ini riwayat dari Wahab bin Munabbih. Annahu qala kana rajulun fi Bani Israil abadallah ta'ala sab'ina sanah. Jadi ada seorang pria dari golongan Bani Israel. Mereka beribadah kepada Allah itu selama 70 tahun. La yaftur illa minas sana ila sana. Mereka tidak berbuka sampai dari tahun ke tahun. Tsumma sa'alallahu ta'ala hajatah. Mereka meminta hajatnya kepada Allah. Falam yaqdi hajatah. Dan Allah belum menerima keinginannya. Faqala law kanat laka manzilatan indallah ta'ala laqudiyallahu hajatuka. Fa anzalallahu ta'ala malakan qala ya ibni adam tawadhu'ukal an afdalu indallah ta'ala min ibadatika sab'ina sana. Jadi kalau orang belum bisa beribadah banyak, belum mampu ibadahnya berkualitas, maka cukup ibadah yang paling bagus adalah dengan sifat tawadhu. Afdalu indallah min ibadatika sab'ina sana. Bisa jadi tawadhu'mu itu lebih baik,
ibadahmu selama 70 tahun. Faqadallah hajatak li tawaduika. Bisa jadi hajat kita terkabul karena kerendah hatian kita. Jadi hajatuka li tawaduika ilahi. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran bagi kalian yang berpikir. Wa kunu minal mutawadin. Dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang rendah hati. Waruya Ka'ab al-ahbar annahu qol. Jadi ada riwayat Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam. Jadi Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, ila Musa alaihissalam. Ya Musa, atadri lima ittakhadtuka kaliman bila wasitoh. Jadi Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, kenapa kamu dijadikan atau kamu disebut kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kenapa? Bila wasitotin, yaitu tanpa perantara. Kenapa kamu disebut kalimullah? Apa artinya kalimullah? Seseorang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa perantara atau bila wasitotin. Ya Musa, atadri lima ittakhadtuka kaliman bila wasitotin. Wahai Musa, tahukah kamu kenapa aku jadikan kamu kalimullah, tanpa perantara? Jadi aku bisa bercakap-cakap denganmu tanpa perantara. Jadi Musa menjawab, anta a'lamu bidzalika ya Rabbi, engkau lebih tahu wahai Tuhanku. Qala Allah Ta'ala, inni nadartu fi qulubi ibadi, sesungguhnya aku telah melihat di hati-hati para hambaku. Falam ara qalban asyaddu tawadu'an min qalbik, saya belum pernah melihat seorang hamba yang lebih tawaduk daripada kamu. Berarti Musa itu sangat tawaduk. Jadi saking tawadunya Allah memberikan anugerah bisa bercakap-cakap langsung. Kalimullah. Jadi Musa disebut kalimullah, orang yang bercakap atau nabi yang bercakap-cakap dengan Allah tanpa perantara, bila wasitoh. Falam ara qalban asyaddu tawaddu min qalbik. Jadi Nabi Musa ini saking yang orang yang sangat tawadhu. Falihada kallamtuka, dengan sebab tawadhumu aku menjadikan kamu kalim, orang yang aku ajak berbincang-bincang bila wasitotin, tanpa perantara. Cukup sampai di sini saja. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.